Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya jika kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada pembelajaran hari ini. Masih pada tema 1 dan kita masuk pada subtema 3, bersyukur atas keberagaman. Oke, kita pada pembelajaran 1. Kita awali dengan muatan bahasa Indonesia ya. Teman-teman, tolong dengarkan cerita ini baik-baik sebagai bahan teman-teman untuk mengerjakan LKPD yang sudah diberikan oleh Ibu Guru. Dodol Betawi Mak Salmah. Sebentar lagi kota Jakarta akan berulang tahun. Seperti tahun-tahun sebelumnya, Mak Salmah menerima banyak pesanan. Mak Salmah adalah pembuat dodol tradisional Betawi di kampungnya. Biasanya, ketika menyambut ulang tahun kota Jakarta, banyak pertokohan yang mengadakan festival Betawi. Makanan Betawi menjadi jajanan di festival. Kerak telur, bir peletok, dan dodol Betawi menjadi primadona makanan dalam menyambut Dirgahayu Jakarta. Sudah sejak seminggu yang lalu, Mak Salmah bekerja keras. Ia dan beberapa ibu-ibu tetangganya membuat adonan dodol. Ketan, gula merah, gula pasir, dan santan dicampur menjadi satu. Membuat dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Tidak hanya perempuan, laki-laki pun terlibat dalam pembuatannya. Biasanya, Mak Salmah dan ibu-ibu menyiapkan bahan, memarut kelapa, dan menumbuk beras ketan. Adonan dituang kawa, lalu diaduk hingga kental. Proses mengaduk ini dilakukan terus-menerus selama 8-12 jam. Pembuatannya memang berat dan lama. Oleh karena itu, pembuatan dodol Betawi membutuhkan kerjasama. Untuk memenuhi pesanannya, Mak Salmah selalu melibatkan tetangga-tetangganya. Mak Salmah ingin rezeki yang diperolehnya dari dodol Betawi tidak dirasakannya sendiri. Mak Salmah juga ingin dodol Betawi selalu dikenal. Ia ingin warga di sekitarnya juga ikut melestarikan makanan tradisional milik kampung sendiri. Dodol Betawi Mak Salmah ikut melestarikan budaya, memupuk kerjasama, serta menjalin keakraban antar warga. Bagaimana teman-teman cerita dodol Betawi Mak Salmah? Diharapkan sudah jelas ya. Kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu muatan IPA, dan kita akan belajar tentang sifat-sifat bunyi. Bunyi sebagai sebuah gelombang memiliki sifat dapat dipantulkan dan diserap. Bunyi akan dipantulkan dengan baik jika mengenai benda-benda keras seperti permukaan dinding batu, semen, besi, kaca, dan seng. Bunyi akan diserap jika mengenai benda-benda yang lunak seperti gabus, kapas, dan spor. Seperti apa sih penyerapan dan pemantulan bunyi? Kita mulai dari penyerapan bunyi terlebih dahulu. Benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda-benda yang permukaannya lunak. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda ini dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau keredam, seperti dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop. Biasanya dilapisi dengan bahan-bahan itu supaya tidak terjadi gaung atau keredam. Selanjutnya, pemantulan bunyi dapat memantul jika dalam perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang permukaannya keras, seperti kayu, kaca, dinding, ataupun bes. Macam-macam bunyi pantul. Yang pertama, gaung atau keredam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Contohnya, ketika kalian berada di antara tebing, kemudian kalian berteriak, itu suara kalian pasti akan kembali lagi. Kemudian pada gema, terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi.
Hal ini menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli setelah terucapkan. Jadi, bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Biasanya ketika kalian berada di dalam gua, lembah, atau bukit yang jaraknya itu jauh dari permukaan yang keras dan rapat. Tapi fungsi gema juga digunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Selanjutnya, kita ke muatan IPS. Ada makanan tradisional di Indonesia. Yang pertama itu ada sega jamblang atau dikenal dengan nasi jamblang dalam bahasa Indonesianya. Ini adalah makanan khas dari Cirebon, Jawa Barat. Nama jamblang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian ada nasi pecel. Ini sudah terkenal di mana-mana. Ya, teman-teman juga pasti pernah makan yang namanya nasi pecel. Kemudian ada lontong sayur. Ini juga populer sekali. Ada nasi kerawu. Ini makanan khas dari kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Oke, kita lanjut ke nasi gudeg. Ini juga sangat populer. Nah, teman-teman perlu diketahui nih, kalau nasi gudeg itu berasal dari Yogyakarta. Ini juga salah satu makanan yang sangat favorit nasi gudeg. Oke, selesai. Silakan kerjakan tugas pada LKPD atau pada lembar soal yang sudah diberikan oleh Ibu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.